Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di channel UI Watch yang seru ini, di mana kita hari ini kita kedatangan tamu istimewa sekali, yaitu Bapak Dr. Abbas Taha. Assalamualaikum Bang. Selamat datang aja ya. Senang nih jumpa jaket kuning, ingat Arif Rahman ini. Masya Allah ya. Dan Suhoki. Suhoki ya. Masya Allah ya, memang. Jadi kita kembali sampaikan bahwa UI Watch ini adalah alumni UI yang memonitor situasi negara kita yang konon sedang tidak baik-baik saja, Bang. Ya. Jadi kami sengaja mengundang Abang di sini untuk melihat situasi sekarang ini dan memberikan mungkin masukan, karena Abang lebih senior dari saya kan. Gimana Bang? Kira-kira situasi seperti ini bagaimana Bang? Jadi senior junior itu tergantung daripada mengadop permasalahan, mencermati, menganalisis, kemudian memahami serta menyimpulkan what's going on, apa yang terjadi. Nah, saya senang ini di sini kan dikomandani oleh Prof. Dr. Taufik Bahaudin ya. Nah, ini generasi saya, seumur saya beliau ini. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi dengan kondisi kekinian, yang perlu diingatkan kepada anak bangsa ini adalah perlunya suatu niat dan iktikat yang ditumbuh kembangkan dalam diri, yaitu bela negara. Menarik nih. Maksudnya Bang? Bela negara. Ya. Nah, kita kenal bela negara ini, walaupun pada saat yang lalu negara kita masih Hindia Belanda, disebut Nusantara. Tapi semangat juang pemuda-pemuda Yong Java, Yong Sumatera, Yong Sulawesi sebagainya, itu mereka berkumpul kemudian ya membentuk namanya pemuda dengan Sumpah Pemuda. Nah, walaupun belum negara, tapi Tan Malaka sudah men-state bahwa Indonesia merdeka itu pada tahun 35 waktu di China. Masya Allah. Jadi apa itu bela negara? Bela negara yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana kita mempertahankan konstitusi kita, wilayah kita, kekayaan kita, dan kedaulatan kita. Sumber daya alam kita. Ya itu maksud tadi ya. Kekayaan kita ya sumber daya alam, sumber daya manusia. Kalau khusus sumber daya alam, itu sudah diterjemahkan di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Sedangkan untuk kedaulatan wilayah, kita harus memberi hormat sedalam-dalamnya dan kirimkan Al-Fatihah untuk beliau, yaitu Insinyur Juanda Perdana Menteri yang mendeklar yang namanya Negara Kepulauan Indonesia, yang dilanjutkan oleh Hashim, ayah daripada Dino Patijalal, menjadilah negara kita negara kepulauan yang besar dan terbesar di dunia. Luar biasa. Ini sebuah cerita yang tidak banyak yang tahu nih Bang. Jadi ini patut ya. Apalagi Gen Z ini bisa tahu nih Gen Z nih. Ini bahwa ini sejarah yang perlu kita sikapi, perlu kita perhatikan dan kita camkan. Bahwa sejarah yang disebutkan oleh Abang Abbas ini adalah suatu fakta yang perlu kita sikapi dan kita perhatikan sekali. Silakan lanjut Bang. Iya. Jadi kalau bahasa gaul sekarang, Indonesia ini tumbuh bukan kaleng-kalengan. Jadi bukan hadiah. Ini perjuangan anak bangsa, mulai dari Sabang sampai Merauke. Kalau di Papuanya ada Kasiepo yang menjadi gubernur. Ya. Kalau sekarang masyarakat muslimnya itu ada Karamatan. Sedangkan di sana ada di Aceh yang menyumbangkan satu pesawat, tapi diawali oleh Minangkabau yang memberikan pesawat tempur untuk Republik ini. Masya Allah. Yaitu emas yang dikumpulkan. Sebagaimana di Iran sekarang mereka mengumpulkan emas untuk perjuangan perlawanan terhadap tirani Amerika bersama Israelnya. Nah, jadi balik ke Indonesia, bela negara ini harus kita tanamkan, tumbuh kembangkan. Tapi ini yang hilang di kurikulum apa? Ya, frasa sejarah hilang, kemampuan matematikal hilang, sehingga lama-lama nanti IQ jongkok bangsa Indonesia lebih bawah daripada gorila. Dan ini memang by design. Ya, karena apa? SDM kita banyak, akan menjadi tenaga murah. Kemudian ini sudah pernah dulu Suriname, Belgium, ya sebut sajalah negara-negara yang penduduknya Indonesia itu ada dari Pulau Jawa banyaknya, ya. Dari Romusanya dan sebagainya. Nah, jadi ini harus kita rawat, kita jaga dengan apa? Dasar negara Pancasila.
Oke. Nah, jadi bela negara harus kita tumbuh kembangkan dengan melalui dunia pendidikan yang kebetulan sekarang ini itu berada pada Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Pak Safri Samsudin. Ya. Nah, jadi dengan adanya bela negara ini Safri Samsudin, dengan adanya BPIP Pancasila, ini disinergikan. Waktu zaman Pak Harto dulu ada P4, ya, Pancasila, Pancasila. Saya salah satu daripada pelakunya pada waktu. Saya yang peserta. Nah, apa itu bela negara? Bela negara itu adalah menimbulkan rasa cinta kasih terhadap bumi pertiwi ini yang sedang disakiti. Nah, mana bumi pertiwi kita? Sabang Merauke, negara kepulauan. Siapa penduduknya? Kebinekaan dengan sekian etnis dan ras yang ada, dengan sekian ratus bahasa, dengan sekian ribu kepulauan. Ini harus kita jaga, tumbuh kembangkan. Nah, ini yang dirusak oleh alam pikiran daripada dari Texas ya, kajian ya yang membuat diksi dan fiktif untuk memecah melalui agama, memecah mengenai kebinekaan kita dan sebagainya. Ini harus kita lawan. Madu domba juga. Ya, di Fed dan Peram juga. Nah, jadi ini yang harus kita tumbuh kembangkan dan kita lawan. Nah, bagaimana? Lewat jalur pendidikan, lewat pemerintah. Kalau retreat ya dilakukan Pak Prabowo bisa, tapi untuk arah yang jelas, pembentukan yang jelas begitu. Jadi pengalaman saya pertama ke Eropa tahun 76. Soal makan bergizi, di sana ada, tapi law enforcement dan kontrolnya tinggi dan pendanaannya jelas. Nah, kita ingin dana pendidikan, kesehatan dan subsidi apapun yang bermanfaat, jangan gunakan untuknya. Carilah dana yang apa dan lainnya. Ini baru saja 134 triliun itu termonitor oleh Purbaya, menteri kita. Nah, tinggal di follow up. Tengok lagi Bobby yang sudah jelas ini gubernur Sumatera Utara, nggak jelas lagi semua. Nah, jadi artinya kalau bela negara yang pertama apa? Bantu Suryo dalam hal ini, ya. Untuk apa? Berupaya menegakkan kebenaran keadilan. Kalau betul itu asli, Suryo Tifa masukkan ke penjara. Tapi kalau tidak, ya kasih baju orange buat Jokowi itu. Ya, jadi supaya juga konveksi di Bandung di taksi bisa jalan kan, karena banyaknya koruptor sekarang. Oke. Jadi kesimpulannya ini ya melalui UEWOS ini saya bahagia dan senang, apalagi sering membahas COVID dan sebagainya. Jadi kesimpulannya bela negara harus ditumbuh kembangkan dalam diri dan jiwanya. Sebagaimana umat Islam mempunyai Islam sebagai azas kehidupannya, Pancasila sebagai azas bernegara. Nah, begitu. Ngomong-ngomong tentang bela negara, kelihatannya Abang begitu menguasai tentang bela negara nih. Kelihatannya apakah ada lembaga atau komunitas yang mengurus itu? Banyak. Misalnya? Ya, lembaga yang awal-awalnya itu dibangun oleh beberapa perwira termasuk Aditya Warmantaha sebagai anunya, Kiflan Zain. Ada nama Taha sama Abang? Ada hubungan? Ada hubungan, sekandung kami. Masya Allah. Sama-sama dididik untuk sebagai orang pulang ya. Nah, kemudian Pak mantan Kasat ya. Nah, itu juga Agus ya. Agus Putar, kemudian beliau masih ini ya. Juga itu. Nah, sekarang kan gerakan bela negara ini ya kebetulan saya juga berada di dalamnya dan dipimpin oleh Marsikal Amirullah dari Angkatan Udara. Nah, begitu. Menarik. Nah, selain itu ada juga yayasan-yayasan bela negara banyak. Dulu ada namanya Kak Han. Apa itu? Ya, Kak Han namanya. Itu yayasannya bagus sekali, pergerakannya banyak di pramuka, di diskusi, forum group discussion, sosialisasi dan sebagainya. Saya tadi akan mengingat tadi yang Abang bilang bahwa ternyata pendidikan sekarang ini agak bergeser dari awalnya sehingga kita tidak tahu sejarah. Jadi menurut Abang seharusnya sejarah itu tetap harus perlu diajarkan ya? Wajib ya. Karena sejak dulu pun Aristoteles, Plato kan kita pelajari. Betul. Al-Kindi kita pelajari. Ibnu Sina, dan kata orang-orang dulu kan semua itulah yang memberi warna kita. Tapi yang paling kalau saya pribadi adalah Iqra dari Al-Qur'an. Kepada kita itu yang kita pelajari di dunia ini.
Nah, begitu Arida. Jadi saya jadi maaf jadi ingat kata orang dulu tuh bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu sejarah ya, dari sejarahnya ya. Just made. Nah, jadi itu kalau sampai sekarang kita tidak menghargai sejarah, kita tidak tahu sejarah ya berarti kita nggak siap jadi bangsa yang besar, Bang. Karena kasihan generasi mendatang lagi. Betul. Nah, kewajiban kita untuk melakukannya. Luar biasa. Jadi obrolan saya hari ini dengan Dr. Abbas Taha ini luar biasa menarik. Dan nanti kita akan lanjutkan di sesi yang akan datang. Terima kasih atas Baik. kunjungannya hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi, dan saya yakin bahwa generasi sekarang perlu diberikan informasi terkait masa lalu yang perlu juga kita jangan sampai salah langkah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi UIWAS selalu terus mengemban misi kami, yaitu Veritas, Probitas, Justitia. Kita terus kedepankan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.